Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang selalu Dia anugerahkan kepada kita, kasih sayang yang selalu Dia bentangkan bagi kita, bagi keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan sedikit pun Allah tidak mengurangi nikmat-nikmatnya atas hamba-hambanya di alam semesta ini. Karenanya yang pantas bagi kita adalah senantiasa taat sebagai bukti syukur kita atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Asalnya manusia ini beriman kepada Allah, dan atas dasar keimananlah manusia hadir di tengah-tengah kehidupan ini, diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia lahir, dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah berikan garansi bagaimana sampai dia akhir balik. Kemudian Allah berikan garansi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah maksiatnya. Luar biasa bagaimana kasih sayang Allah kepada kita yang ada di mana saja di permukaan bumi ini. Tetapi kemudian kita melihat ada fenomena yang bertolak belakang dengan fenomena keimanan. Itulah yang kita katakan dengan fenomena kekufuran. Dan itu ada di tengah-tengah umat manusia. Itu ada semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kemudian diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu dari tugas kenabian, dari risalah kenabian, dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi adalah bagaimana memberantas segala bentuk kekufuran. Dan orang-orang yang melakukan kekufuran itu yang disebut dengan orang-orang kafir. Ini menjadi bagian dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pada dasarnya telah memberikan nikmat. Dan nikmat yang paling besar itu bukan nikmat harta, bukan nikmat pendengaran, bukan nikmat penglihatan, tapi adalah nikmat fitrah, nikmat hidayah. Hidayah yang menuntun manusia untuk selalu kenal dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kita melihat dalam sejarah kehidupan kita dan dalam sejarah kehidupan ini ada fenomena-fenomena kekufuran. Kemudian Al-Quran menjelaskan apa yang menjadi sebab dari terjadinya berbagai kekufuran. Yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Quran yang menjadi sebab terjadinya kekufuran adalah kebodohan, al-jahlu.
Manusia mungkin tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Tidak diajarkan sesungguhnya apa ilmu yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka kemudian nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar tahu bahwasanya ilmu yang paling mahal, ilmu yang paling bermanfaat adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan di atas dasar itulah para nabi diutus oleh Allah. Kemudian nabi berdakwah ke sana kemari kepada kaumnya, berlelah-lelah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah mereka, mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah membimbing kehidupan mereka, yang memberikan anugerah-anugerah terindah bagi mereka dan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka cintai, dan menyertakan pertolongan-pertolongan Allah. Dan itu juga menjadi bagian dari jaminan Allah ketika Allah berazam untuk menciptakan manusia, fa iza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Itu janji Allah, itu jaminan Allah, garansi dari Allah bahwasanya manusia yang akan dilahirkan, yang nanti berkembang biak berketurunan, diberi jaminan kemudahan dalam kehidupannya, pertolongan-pertolongan Allah yang senantiasa menyertai mereka. Tapi kemudian manusia lupa, manusia lalai karena sedikitnya ilmu. Maka kemudian Allah ajarkan lewat Rasulnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang berilmu. Kemudian sebab yang kedua adalah kesombongan. Apa arti kesombongan? Kesombongan itu artinya adalah melampaui batas. Dan kita melihat bagaimana sejarah manusia-manusia yang menyombongkan dirinya karena lupa siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan ada yang lain yang ada di sekitarnya, yang telah menciptakannya, yang telah memeliharanya, yang telah membimbingnya, yang telah memberikan petunjuk kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat manusia-manusia yang lupa kepada dirinya, maka kemudian dia lupa kepada Tuhannya. Kita lihat bagaimana Fir'aun, mereka lupa, dia lupa kepada dirinya sehingga kemudian dia berani mengaku Tuhan. Masya Allah. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikut dia. Padahal bagaimana Allah telah memusnahkan setelah memberikan peringatan kepada orang-orang sebelum Fir'aun agar tidak melakukan kesombongan di permukaan bumi ini. Kemudian Fir'aun juga menjadi pelajaran bagi kita hari ini terkait dengan kesombongan. Kemudian yang ketiga yang menjadi sebab dari kekufuran adalah al-inhiraf. Apa artinya al-inhiraf? Adalah memilih jalan lain selain jalan Allah. Ini aneh. Bagaimana seseorang yang lahir dalam keadaan fitrah, yang diberikan garansi oleh Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, bahkan kemuliaan Allah jauh sebelum manusia itu dilahirkan, jauh sebelum manusia ini diciptakan. Sebagaimana dalam surat 70, surah Al-Isra, Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan bani Adam, wa amalnahum fil barri wal bahri, dengan memudahkan seluruh urusan mereka, wa razaqnahum minat thayyibat, memberikan fasilitas dalam kehidupan mereka, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, diberikan derajat, dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain, dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian manusia tetap memilih jalan yang lain. Karena apa? Karena boleh jadi ada kesombongan, karena boleh jadi ada kebodohan, ilmu yang belum mapan, kemudian tambah dengan kesombongan yang mulai tumbuh dalam diri manusia, sehingga kemudian mereka melakukan inhirafat, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kemudian orang-orang yang melakukan penyimpangan ini membuat logika-logika penyimpangan yang kita sebut boleh jadi dengan logika-logika iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena manusia lupa dengan dirinya bahwasanya dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fir'aunu ya Haman bunili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'a amalihi
wasudda 'anis sabil. Jadi penyimpangan itu terjadi karena ada yang merasa dirinya lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kemudian seperti Fir'aun merasa dirinya lebih dari Allah sang pencipta. Masya Allah. Sehingga kemudian dia memilih jalan lain, yaitu jalan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian sebab yang keempat yang menjadikan seseorang kufur atau kafir adalah karena kezoliman yang dilakukan. Kezoliman artinya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil, mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana, tapi kemudian menjurus kepada hal-hal yang besar. Dan kezoliman yang paling besar adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Sebagaimana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa permintaan yang tidak masuk di akal, tetapi kemudian diakal-akali oleh mereka, yaitu apa? Kami ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu arinallahu jahratan. Sehingga kemudian mereka mendapat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 hal yang menyebabkan seseorang kafir, yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini selalu diingatkan oleh Allah agar kemudian manusia kembali kepada fitrahnya. Dan momentum-momentum untuk kembali kepada fitrah selalu dibentangkan oleh Allah. Apakah kemudian dia menjadi seorang kafir? Apakah kemudian dia menjadi seorang munafik? Apakah kemudian dia menjadi seorang yang ahli maksiat? Tetapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya selalu membentangkan jalan taubat. Dan sangat mudah jalan taubat itu. Bukankah dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah katakan bagaimana seseorang dipanggil oleh Allah dengan panggilan cinta, dengan panggilan yang menenteramkan. Faqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena kekufurannya, yang telah melampaui batas karena kemunafikannya, yang telah melampaui batas karena kezalimannya. Tapi Allah panggil mereka dengan panggilan yang menenteramkan. Wahai hamba-hambaku, walaupun kalian dengan segudang maksiat kalian, dengan kejahatan kalian, dengan kezaliman kalian, la tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena kekufuran kalian, karena kemunafikan kalian, karena kezaliman kalian. Mari datang kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. La tayasu min rahmatillah. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Bayangkan, tidak ada lagi dalam kehidupan ini yang lebih berharga bagi kita yang punya akal sehat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita rasakan lautan kasih sayang Allah, karena kita rasakan cinta Allah, dan kita rasakan bagaimana pertolongan-pertolongan Allah. Dan mudah saja bagi Allah, dengan adanya virus corona, dengan izin Allah, Allah musnahkan seluruh umat manusia. Tapi kasih sayang Allah ia dahulukan. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dalam sebuah hadits qudsi Allah katakan, dan rahmatku aku dahulukan dari kemarahanku. Karena itulah, mari kita kembali ke jalan Allah. Mari kita ajak saudara-saudara kita kembali ke jalan Allah. Dan adanya ujian-ujian, termasuk ujian corona ini, agar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian hidup kita lebih tentram bersama Allah. Kita dirikan sholat, kita perbaharui syahadat, kita laksanakan puasa. Dan semua itu adalah sarana-sarana kita untuk mengenal Allah. Sarana-sarana kita untuk menenteramkan diri kita. Sarana-sarana untuk mengenal siapa diri kita sungguhnya dalam hidup ini. Apa misi hidup kita, dan kemana kita akan kembali setelah kehidupan kita ini. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita yakin kita kembali kepada Allah, maka kita ingin ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita dengan keimanan kita dengan ketakwaan kita dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammiril yahud wa man awanahum sirran aw jahra. Allahumma syattit samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal mihani wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.